Namanya Chris Kylie, dia adalah penembak jitu tentara AS. Tercatat sudah menembak 100 I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause 60 tentara musuh. Rekor jarak terjauh tembakannya sampai 1920 km. Sejak kecil Kylie sudah mahir berburu, menunjukkan kehebatannya menembak. Ayahnya mengajarinya harus gunakan ketegasan untuk lindungi orang sekitar. Jadinya saat dewasa dia sangatlah tegas. Waktu sampai di tahun 2001, dia melihat kejadian mengerikan di berita. Jadinya Kylie dikirim ke Irak. Meskipun dia sudah berlatih, tapi dia tak mengira perang ini sangat kejam. Tembakan pertamanya jatuh ke ibu-ibu ini. Dia berlari menuju tentara AS dan tewas ditembak Kylie. Suatu hari, seorang tentara AS dibunuh oleh penembak jitu musuh. Kylie dapat kabar kalau musuh juga ada penembak hebat, dan orang itu sudah menewaskan banyak tentara AS yang bisa menembak lebih dari 450 meter. Seiring berjalannya waktu, Kylie melihat semakin banyak tentara biasa saat bertugas ditembak. Banyak orang diserang saat di ruangan, jadinya Kylie tak bisa membantu. Kylie panik, jadinya langsung turun ke garis depan. Membawa senjatanya berjalan di depan. Dia membawa satu tim kecil dan menemukan kepala suku. Setelah lewati paksaan dan tekanan, dengan uang tukar sama informasi. Beberapa hari kemudian, uang $10.000 AS datang. Tapi di jalan menemukan serangan dari musuh. Penembak jitu musuh menembak banyak tentara AS, buat mereka jadi takut bergegas. Di saat yang sama, seorang gangster Irak bernama Boy membawa keluarga kepala suku di depan umum menyiksa kejam anak kepala suku karena berurusan dengan pihak Amerika. Kylie yang ingin selamatkan dia malah mundur karena tembakan penembak jitu. Pertarungan ini gagal. Kepala suku dan anaknya tewas bersama. 1 tahun kemudian, Kylie kembali ke Irak. Kali ini dia mau jadi tentara biasa. Di suatu malam, dia bawa timnya masuk ke rumah warga. Dengan paksa merebut rumah warga itu. Karena mereka tahu di dekat gedung tersembunyi gangster Roy itu. Keluarga ini terlihat sangat baik. Dia memberi makan banyak para tentara dan mereka tertawa bahagia. Di situ juga ada anak yang sedang belajar. Awalnya suasana menyenangkan, tapi di sini Kylie melihat sesuatu. Di tangan orang Irak ini ada luka merah. Orang biasa tak akan paham itu luka apa, tapi Kylie merasakan perbedaannya. Ini dikarenakan terungkap karena memegang pistol. Orang ini bukanlah orang baik. Kylie pura-pura mau ke WC. Dia mencari-cari rumah itu. Saat itu dia merasa keanehan di lantai. Dia tahu ini tak benar. Dia membuka karpet lantai. Terlihat triplek di sana. Setelah dibuka, ada lubang senjata. Kylie langsung ke meja makan, diangkat dan dibawanya ke lubang itu. Kini mau ngomong gimana pun sudah tak berguna. Kylie beri dia 2 pilihan, langsung dihukum atau membawa Kylie ke tempat Roy. Setelah beberapa lama, orang ini mengetuk pintu. Dan benar saja ada tentara di situ. Dan langsung ditembak olehnya. Orang Irak ini awalnya bisa kabur, tapi dia malah ambil pistol dan menyerang tentara. Akhirnya langsung ditembak. Tentara langsung menyerbu. Dan ternyata di dalam cuma ada 3 orang. Di dapur berlumuran darah. Di sana sudah banyak tim Kylie yang sudah bekerja sama dengan Kylie. Dan di saat ini Kylie melihat jalur rahasia yang digunakan para tentara untuk kabur. Kejadian ini bisa buat Roy kabur. Tak hanya itu, warga sekitar juga marah karena warganya, yaitu pria yang tadi, telah tewas. Warga menyalahkan para tentara AS dan tentara pun pergi dari situ. Ketiga kalinya sampai di Irak, Kylie membawa timnya terus mencari Roy. Saat mereka bergegas, penembak jitu musuh mulai bergerak. Dia sama seperti Kylie, ada keluarga. Di rumahnya ada foto dia menerima penghargaan perlombaan. Dia pernah jadi atlet peraih emas. Saat ini penembak jitu ini hampir menembak Kylie, tapi terkena di tubuh timnya. Ini adalah tim pertama Kylie yang tewas. Dia dibawa ke pangkalan. Kini Kylie dan timnya merasa putus asa. Mereka bergegas menyerang lawan, tapi malah terkena halangan. Ini hanyalah jebakan. Tim penembak kedua juga jatuh dan gugur di tempat. Keempat kalinya Kylie ke Irak. Kylie dapat kabar anggota timnya yang jatuh sudah gugur. Kali ini Kylie kembali ke posisi penembak, menjaga anggotanya. Saat ini dia melihat seorang pria keluar, tanpa ragu-ragu langsung ditembak. Namun di saat ini seorang anak laki-laki menemui pria itu. Kylie di sini berharap agar anak ini tak ambil pistol itu. Tapi anak itu malah mengangkatnya. Kylie sungguh panik. Jarinya sudah siap menembak dan di detik terakhir, penembak jitu AS ini memang mengerikan, tapi sulit buatnya untuk mengendalikan tegang. Kylie memutuskan ini adalah perang terakhirnya. Dan kini dia dapat tugas terakhirnya, yaitu menyelesaikan penembak jitu musuh, karena orang itu sudah melenyapkan banyak jiwa tentara AS.
Kylie dibawa tentara ke atap, menyimpan senjatanya, mencari keberadaan penembak jitu. Pasir berterbangan, pasir dari jauh mulai kemari, yang menandakan akan ada bencana. Tak lama penembak jitu musuh mengeluarkan pistolnya, mau menembak tentara AS yang sedang bertugas. Kylie mendengar suara di belakangnya. Dia segera atur ulang posisi, pakai teropong. Di jarak 1.700 meter, dia melihat tenda. Penembak jitu itu ada di sana. Jarak ini bagi Kylie juga sebuah tantangan. Mau seberapa hebat Kylie, bahkan di lensa penembak jitu, Kylie juga tidak bisa lihat dengan jelas. Dan saat dia yakin, timnya memintanya tahan dulu karena di bawah banyak tentara musuh. Tapi di saat ini, Kylie melihat penembak jitu itu sudah melihat jelas tentara AS. Demi menyelamatkannya, dia sudah tak bisa menunggu. Jadinya dia tarik napas dalam dan menembak. Melewati jarak 1.700, pas terkena penembak jitu itu. Pengejaran satu sama lain sudah berakhir. Dan saat ini tentara musuh langsung menyerang Kylie. Para tentara AS dan tentara musuh mulai bertarung. Berhasil tembak satu dibalas 10 orang. Dan di saat peluru habis, badai pasir menyerang. Para tentara AS memanfaatkan kesempatan ini. Dari atap turun satu persatu, berlari di tengah badai pasir. Untungnya semua sampai dan masuk ke mobil dengan selamat. Perang memang belum berakhir, tapi Kylie sudah pulang untuk selamatkan pernikahannya. Dia juga keluar dari tim. Kylie yang kembali hidup normal setiap hari selalu mendengar suara tembakan. Baginya itu mimpi buruk yang sulit dilupakan. Kemudian mencoba bangkit. Kylie mencoba bangkit dan membantu para anggotanya untuk hidup normal kembali. Karena tanpa menembak pun dia tetap bisa menjaga karir kehidupannya. Kylie menulis autobiografi dengan judul American Sniper dan dia menjadi legenda Amerika. Film selesai.